warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Karina Virasanti, calon guru penggerak angkatan 11 yang berasal dari SD Negeri Sikepan 1, Kabupaten Magelang. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tentang demonstrasi kontekstual filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara adalah seorang tokoh pendidikan Indonesia yang sangat dihormati dan dihargai. Beliau dikenal sebagai pelopor pendidikan bagi rakyat Indonesia dan pendiri Taman Siswa. Sebagai lembaga pendidikan yang memberikan akses pendidikan kepada masyarakat luas, Ki Hajar Dewantara juga dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional yang gigih memperjuangkan hak pendidikan untuk semua orang tanpa pandang bulu. Dedikasinya terhadap dunia pendidikan telah memberikan dampak positif yang besar bagi kemajuan pendidikan di Indonesia. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran memiliki arti yang berbeda. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa pendidikan adalah memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sedangkan pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sehingga pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Ki Hajar Dewantara juga menjelaskan bahwa pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat dan meyakini bahwa untuk menciptakan pendidikan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan generasi berikutnya. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara diantaranya: 1. Berpihak pada murid. Yang kedua, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. 3. Pengembangan budi pekerti. Dan yang keempat adalah sistem among. Untuk yang pertama, berpihak pada murid, yaitu anak bukan kertas kosong yang bisa diisi sesuai keinginan pendidik, tetapi seperti kertas yang sudah memiliki garis samar-samar di mana pendidik berperan untuk menuntun, memberikan bimbingan dan penampingan agar tidak salah arah dan sesuai dengan karakteristik individunya. Kemudian sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, di mana pendidikan hendaknya disesuaikan dengan karakteristik yang dimiliki anak, baik dari keterampilan, minat, dan bakatnya. Karena kita menyadari jika anak itu tumbuh dan berkembang dengan sifat dan lingkungan yang berbeda, sehingga harus disesuaikan. Selain itu, pendidik juga harus terus mengikuti perkembangan zaman agar pola pikir anak juga berkembang sesuai dengan perkembangan di abad 21 ini. Kemudian untuk pengembangan budi pekerti, di mana budi pekerti merupakan olah cipta, rasa, dan karsa. Semua itu harus holistik dan seimbang supaya terjadi kesempurnaan budi pekerti yang luhur yang akan membawa anak pada kebijaksanaan. Yang selanjutnya adalah sistem among. Kita sebagai pendidik harus bisa mendampingi, membimbing anak-anak kita dengan penuh kasih sayang, perhatian, dan menciptakan suasana belajar yang nyaman. Kita harus bisa memahami karakter anak. Lantas, kita sebagai pendidik diibaratkan seperti petani atau tukang kebun. Pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh
atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak. Dengan demikian bahwa peran pendidik atau guru adalah menuntun murid agar dapat mengembangkan potensi kodrat yang mereka miliki. Di samping itu, kita sebagai seorang pendidik juga diberi kebebasan untuk menuntun muridnya dengan berbagai metode atau cara yang tentunya sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan murid. Sudah tidak asing lagi bagi kita Bapak Ibu guru hebat, kita sudah mengenal tentang trilogi pendidikan, yaitu Ing Ngarsa Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Di depan kita harus memberikan teladan yang baik. Kemudian Ing Madya Mangunkarso, di tengah kita sebagai pendidik harus memberikan motivasi. Selanjutnya untuk Tutwuri Handayani, pada saat kita di belakang kita memberikan semangat dan dorongan. Adapun untuk penerapannya pada pembelajaran kami yaitu belajar sambil bermain, kemudian pembelajaran yang berpihak pada murid atau bisa disebut student center. Untuk selanjutnya sebagai pendidikan karakter, anak-anak dibekali untuk kerjasama, untuk saling kolaborasi dengan sama. Kemudian yang untuk sesuai dengan perkembangan abad 21, anak-anak dibekali dengan teknologi IT. Dalam mencapai semuanya itu, saya sadar kami juga ada tantangan Bapak Ibu. Yang pertama, kita menghadapi karakteristik anak yang unik. Kemudian yang kedua, mengikuti perkembangan zaman, pendidik harus lebih kreatif dan inovatif. Dan selanjutnya adalah dukungan dari semua pihak warga sekolah, terutama orang tua yang masih belum memiliki kesadaran akan pendidikan yang berpihak pada murid. Tapi Bapak Ibu, kami pun juga memiliki solusi di mana kita harus memahami karakter anak dengan pendekatan, mengikuti pelatihan untuk meningkatkan kompetensi pendidik. Selanjutnya kita bisa sering melakukan diskusi dengan teman sejawat dan menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua siswa. Bapak Ibu hebat, bungkuslah ikan dengan kertas, lalu ditaruh di atas talas. Jika pendidikan berkualitas, pasti jadi bangsa yang berkelas. Bapak Ibu, demikian paparan video kali ini. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.